2016. Nah, seperti biasa kita akan memperbincangkan mengenai pelaksanaan pelayanan pasca rehabilitasi BNNP DIY. Dan telah hadir di studio pada sore hari ini, saudara, ada Dr. Iswandari selaku Kepala Bidang Rehabilitasi BNNP DIY. Kita sapa dulu. Selamat sore, Ibu. Selamat sore. Iya, sehat Ibu ya? Alhamdulillah. Iya. Nah, Ibu Dr. Iswandari ini adalah Kepala Bidang Rehabilitasi BNNP DIY. Saudara sudah berpengalaman berapa tahun Bu ya untuk mengurusin masalah bidang rehabilitasi sebetulnya dan pasca? Sejak dulu ada di Kanwil Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Itu saya kebetulan dulu seksi yang mengurusi narkotika tahun 2000. Jadi sebetulnya sudah ada. Dulu juga mengurus lembaga-lembaga rehabilitasi komponen masyarakat, juga rumah-rumah singgah yang notabene di rumah singgah itu banyak yang menggunakan narkotika waktu itu. Jadi bersinggungan dengan isu-isu penyalahgunaan narkoba ini sudah kurang lebih 16 tahun ya Bu ya? Ya, 16 sudah tahun. Sangat mengerti bagaimana situasi penyalahgunaan narkoba khususnya di DIY, di Jogja, begitu ya Bu ya. Tadi 2 minggu yang lalu kita sudah berbincang bersama dengan Kepala BNN membahas mengenai penyalahgunaan narkoba yang khususnya banyak di generasi muda, kemudian juga membahas sedikit mengenai rehabilitasinya, begitu ya Bu ya. Kalau untuk rehabilitasinya, kemudian fasilitas rehabilitasi ini sebelum kita ke pasca rehabilitasinya, ini di Jogja bagaimana ya Ibu Dokter? Jadi untuk kami di Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta itu, jadi bidang rehabilitasi ini baru ada itu 1 April 2015. Dulu belum ada, waktu BNNP berdiri itu belum ada bidang rehabilitasi. Kemudian bidang rehabilitasi sendiri itu mempunyai 2 seksi, yaitu 1 seksi penguatan lembaga rehabilitasi. Jadi kami penguatan, jadi penguatan itu menguatkan lembaga-lembaga rehabilitasi. Kemudian yang kedua adalah seksi pasca rehabilitasi. Jadi setelah direhabilitasi barulah nanti pasca rehabilitasi. Kemudian untuk rehabilitasi sendiri ini ada jadi dari institusi pemerintah, yaitu dari rumah sakit, puskesmas, yang dimana SDM-nya itu sudah dilatih, terutama asesor. Jadi sudah dilatih dia sebagai asesor, nanti akan mengassessment. Kemudian ada juga konselor, gitu. Jadi konselor ini juga harus sudah mempunyai sertifikat. Dan nanti juga tentunya ada psikolog juga ya untuk pelayanan psikologi, konsultasi psikologinya. Kemudian ini yang rumah sakit sama puskesmas. Kemudian ada institusi pemerintah yang difungsikan sebagai lembaga rehabilitasi, yaitu lapas narkotika. Dalam hal ini yang ada di Jalan Kaliurang ya, kilometer 17 di Pakem, jadi di belakang Rumah Sakit Jiwa Gracia. Itu adalah institusi pemerintah yang difungsikan sebagai lembaga rehabilitasi. Di sana ada blok rehabilitasi sendiri. Jadi tidak dibarengkan dengan yang tahanan yang lain. Yang lainnya? Ini yang khusus karena sebelum tahun 2015 kan semuanya mesti masuk situ. Tapi karena proses hukum kan harus berjalan terus ya. Jadi sebelum dia hukumannya selesai, tapi sebetulnya dia hanya penyalahguna atau korban, tapi kan proses hukum tetap berjalan. Nah itu nanti direhab, di blok rehab itu tersendiri. Gitu. Kemudian nanti ada komponen masyarakat. Oh ada juga komponen masyarakat. Ini tadi kan yang institusi pemerintah dan yang difungsikan dan institusi pemerintah yang sesungguhnya yaitu rumah sakit dan puskesmas. Kalau yang komponen masyarakat itu banyak sekali, ada pondok pesantren, kemudian rumah sakit swasta itu ya, itu termasuk
komponen masyarakat. Di Yogyakarta ini ada sekitar 12 yang komponen masyarakat itu. Artinya peran masyarakat dalam hal rehabilitasi penyalahguna narkoba ini cukup aktif juga ya, Bu Dokter ya? Iya. Dengan terbukti dengan banyaknya komponen masyarakat yang terlibat langsung dalam hal rehabilitasi sebetulnya tadi. Sebetulnya sudah lama sebelum ada gerakan 100.000 pecandu direhabilitasi di Yogyakarta ini sudah lama, dan sebelum ada BNNP pun sebetulnya dari Keraton Yogyakarta ini Ibu GKR Hemas ini sudah mempunyai lembaga rehabilitasi. Kebetulan dulu saya juga sebagai dokter rehabilitasinya yang di sana punya surat izin praktek di sana. Tapi sekarang malah setelah saya tinggalkan ternyata nggak ada yang mau menggantikan, kayaknya nggak. Operasi saya lihat kok tidak ada di daftar lembaga rehabilitasi yang komponen masyarakat gitu. Oke, sedikit diulas Bu Dokter untuk kegiatan atau perawatan rehabilitasi ini apa sih yang didapatkan oleh para penyalahguna ini? Maksudnya? Di tempat rehabilitasi itu apa yang kemudian dilakukan perawatan apa? Apakah mental juga dilakukan oleh para psikolog dan sebagainya? Ya, jadi begini, karena untuk rehabilitasi sebetulnya kan harus rehabilitasi medis dulu. Jadi nanti rehabilitasi medis itu yang menangani harus medis tentunya ya. Jadi di puskesmas maupun di rumah sakit itu, entah itu rumah sakit negeri maupun rumah sakit swasta, itu harusnya rehabilitasi medis. Di situ nanti kan ada detok dan sebagainya. Setelah rehabilitasi medis barulah ke rehabilitasi sosial. Disinilah yang saat ini rehabilitasi sosial itu malah lebih banyak berperan, sehingga kemarin itu malah rehabilitasi komponen masyarakat juga menyediakan untuk medisnya. Itu jadi karena dari pemerintah sendiri kalau belum dianggarkan atau belum ada kan penuh dengan peraturan, malah justru masyarakat jadi mereka yang proaktif ya, sehingga kemarin kami itu targetnya melebihi, jadi lebih dari 100 malah kemarin waktu kami evaluasi di pusat waktu dengan Puslit Datinnya itu, oh ini kok Jogja kok malah iya, karena komponen masyarakat ini yang antusias untuk merehabilitasi. Jadi betul ada orangnya, jadi tidak bohong, memang direhabilitasi. Jadi justru melampaui target yang sebelumnya ditargetkan ya Bu, ya lebih dari 100.000 gitu. Lebih dari 100% maksudnya. Kemarin kami ditargetkan 1.369. Karena itu disesuaikan dengan kapasitas yang kami usulkan ke sana. Kan kami sudah melis ya semua kapasitas-kapasitas di lembaga-lembaga rehabilitasi. Ternyata setelah ada program ini banyak yang menambah kapasitasnya gitu loh. Jadi tidak seperti yang kami laporkan. Bu, sekarang ternyata kami bisa menambah kapasitas. Ternyata betul itu dibangun. Ini pun kemarin saya ke lembaga rehabilitasi yang komponen masyarakat sedang dibangun, ditambah-tambah lagi, karena dia juga nantinya ingin melayani pasca rehabilitasi. Untuk saat ini kemarin itu baru 1 lembaga komponen masyarakat yang melayani pasca rehabilitasi yang resmi gitu loh, maksudnya resmi dan dibiayai oleh BNN, yaitu di Pondok Pesantren Bidayatus Salikin. Baru 1 kemarin. Nah ini nantinya karena oleh pemerintah kemarin pasca rehabilitasi, karena kemarin kan banyak sesuatu hal yang belum sesuai dengan standar karena dilakukan oleh komponen masyarakat. Sehingga kami ini nanti mengadakan pasca rehabilitasi harus sesuai dengan standar. Ini memberikan contoh saja sebetulnya. Untuk selanjutnya nanti semua itu bisa melayani pasca rehabilitasi setelah ada contoh dari kami. Iya, kalau pelayanan pasca rehabilitasi sendiri ini prosedurnya ini seperti apa sih Bu? Setelah rehabilitasi? Ya, jadi sebetulnya untuk pelayanan pasca rehabilitasi ini yang pertama yaitu pasca rehabilitasi yang rawat jalan itu ada di klinik kami. Kami punya klinik namanya Klinik Seger Waras, itu ya. Ini sudah ada rehabilitasi rawat jalan. Untuk tahun ini kami membuka pasca rehabilitasi juga rawat jalan. Kemudian
Ada juga yang rawat inap. Rawat inap yaitu berupa rumah damping. Di rumah damping itu nanti selama 50 hari tidak boleh keluar-keluar dari situ, kalau itu yang rawat inap. Kemudian nanti yang dari lapas, yang tadi saya ceritakan dari lapas, itu nanti di Bapas, di Balai Pemasyarakatan yang ada di belakang kantor pos itu ya, ada di titik 0 itu belakangnya ada Bapas. Itu untuk pasca rehabilitasi yang mantan direhabilitasi di lapas. Itu. Kemudian untuk yang rumah damping sendiri itu wajib sudah direhabilitasi rawat inap di lembaga rehabilitasi manapun, institusi pemerintah maupun komponen masyarakat, itu dengan nantinya ada surat keterangan bahwa dia sudah direhabilitasi. Kemudian syaratnya pasca rehabilitasi ini harus sudah yang, karena ini berkelanjutan ya, jadi harus yang sudah tidak pakai lagi, sama sekali tidak pakai. Kalau masih pakai lagi nanti kita assessment ya, jadi sebelum masuk ke pelayanan pasca rehabilitasi rawat jalan maupun rumah damping maupun di Bapas itu nanti ada assessment namanya, assessment sama tes urin. Kalau masih positif, masih pakai ya, kalau masih positif kita masukkan ke rehab dulu lagi, kembali lagi, relapse kan namanya. Gitu, jadi seperti itu. Apalagi yang masuk rumah damping, kan nantinya kan 50 hari di situ, nggak boleh pakai sama sekali. Gitu. Jadi perawatan atau pelayanan pasca rehabilitasi itu ada beberapa ya Bu ya, ada yang rawat inap, ada yang rawat jalan. Ini berdasarkan apa dikategorikan rawat inap dan rawat jalan? Ya itu tadi, kalau yang rawat jalan itu berasal dari yang kemarin itu rawat jalan yang pertama kali. Jadi yang dari rehabilitasi rawat jalan itu tidak bisa masuk ke rumah damping. Ini yang pertama, itu prinsip ya. Kemudian yang kedua, itu yang setelah direhabilitasi dia, walaupun dulunya rehabilitasi rawat inap, tapi dia sudah bekerja apa sekolah, kan dia sudah 3 bulan direhabilitasi, masa mau masuk lagi 50 hari ya kan? Itu nanti bisa dimasukkan ke rehabilitasi rawat jalan, pasca rehabilitasi rawat jalan yang ada di BNNP itu, yang di klinik Seger Waras itu. Ibu dokter, ini tujuannya membangun sebuah pelayanan pasca rehabilitasi itu apa sih Bu? Apakah rehabilitasi saja belum cukup? Belum cukup, karena yang namanya rehabilitasi yang seharusnya dulu waktu saya ada di IPWL di rumah sakit ya, itu harusnya itu 1 tahun. Minimal rehabilitasi itu harusnya 1 tahun. Namun karena ini program pemerintah ya, dari pusat, kalau 1 tahun terlalu lama, katanya sudah diselidiki, sudah diteliti oleh UI ya, jadi pakar-pakar dari UI itu katanya 3 bulan cukup. 3 bulan cukup ya. Karena kan mungkin biaya juga ya, kan ini yang membiayai gratis dari pemerintah semua, jadi tidak ada yang membayar apapun. Assessment pun tidak membayar. Walaupun ada, kan kami rehabilitasi ada berasal dari voluntary. Voluntary itu datang sendiri. Kemudian yang kedua hasil tangkapan. Hasil tangkapan nanti setelah kami assessment terpadu, ada timnya yang dulu sudah saya terangkan. Jadi tim assessment terpadu itu terdiri dari tim medis dan tim hukum. Nanti Bu Dokter, nanti kita jelaskan lagi lebih lanjut kepada pemirsa. Kita akan jeda sejenak. Saudara, pastikan Anda tetap bersama kami dalam Bincang-Bincang Sore.